perintahnya zoom, lalu kita ketik perintah 1/1 atau 1 XP boleh juga ya, 1/1 XP. Nah, oke, kita scroll, bukan kita pen ya, dengan cara mengklik tombol scroll pada mouse, kita klik ke atas. Oke, sudah jadi satu. Keranjang Kaifan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jumpa lagi kita di tutorial berikutnya ini. Ya, kali ini kita akan coba belajar tentang bagaimana memplotting melalui layout ya. Jadi layout mode. Jadi kita kalau lihat tampilan di layar AutoCAD itu ada model mode dan ada layout mode ya. Tapi sebelumnya saya akan mencoba memberikan motivasi kepada yang sedang belajar AutoCAD ya. Saya juga masih sedang dan masih terus akan belajar dengan AutoCAD ya. Yang pertama sekali itu adalah motivasi pertama adalah cobalah untuk belajar menyukai proses pembelajaran dengan AutoCAD ini ya. Kamu tidak akan bisa mahir AutoCAD kalau kamu itu terpaksa untuk belajar, akan tetapi tidak punya rasa menyukai AutoCAD ini ya. Kalau kamu tidak suka AutoCAD ya, mending kamu coba mundur saja ya, daripada kamu sia-sia dalam proses pembelajaran dengan AutoCAD ini ya. Terus yang kedua, motivasi kedua adalah coba temukan semangatmu dengan AutoCAD ya, dengan cara mencintai pekerjaan AutoCAD ini ya. Pekerjaan drafter ini adalah pekerjaan yang sebenarnya sangat banyak sekali lowongan pekerjaannya. Coba kamu camkan bahwa kamu akan bisa dengan AutoCAD dan kamu akan mahir dengan AutoCAD dan akan banyak orang menggunakan jasamu ya. Coba cintai pekerjaanmu. Oke, yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah coba bayangkan ya, namamu itu akan ada di kop gambar ya, sebagai desainer di situ atau sebagai draftman di situ. Maka itu akan membuatmu semakin bersemangat untuk belajar dan menggali semua teknik penggambaran dengan menggunakan AutoCAD ya. Motivasi yang keempat adalah cobalah belajar terus ya, belajar dari siapa saja, orang yang lebih mahir mungkin ya, lebih memahami AutoCAD, siapa saja, lebih muda darimu, lebih tua darimu, tidak ada masalah ya. Yang penting konsepnya adalah kamu harus bisa mendapat ilmu yang lebih dari siapa saja tentang AutoCAD ini ya. Motivasi yang kelima adalah cobalah atur ya. Jadi kamu harus mengatur waktumu bersama AutoCAD ya. Jadi misalnya ya, setelah sholat subuh itu kamu coba belajar ataupun latihan dengan AutoCAD ya, dengan target misalnya latihan dalam 1 jam ya. Karena apa? AutoCAD ini bukan hanya menuntut kamu itu bisa, akan tetapi kamu harus cepat dalam menggunakannya ya. Karena biasanya seorang drafter itu diberi target waktu untuk menyelesaikan suatu objek penggambaran ya. Kemudian motivasi yang terakhir adalah ya, jika ada masalah, komunikasikan semua hal tersebut bersama komunitas AutoCAD-mu ya. Kamu bisa bergabung dengan grup-grup WhatsApp AutoCAD ataupun grup-grup FB AutoCAD ya, ataupun grup-grup Instagramnya para user AutoCAD ya. Jadi dengan cara seperti ini kamu akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan solusi dari berbagai orang yang sama-sama mencintai AutoCAD. Oke ya. Keep drawing ya, be a good draftman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kali ini di tutorial AutoCAD ya. Ini adalah bagian kedua dari 3 bagian yang kita buat ya, yang semuanya berhubungan dengan penskalaan dan plotting ya. Kali ini kita coba masuk ke penskalaan dan plotting melalui layout mode ya. Jadi kalau kita lihat tampilan dari AutoCAD itu ya, ada modelnya, terus ada layoutnya di sini ya, ada tab model, ada tab layout ya. Ya, kebetulan di tab model di bagian tempat kita menggambar itu ada 3 buah objek yang sudah selesai kita gambar, ada kop gambar, ada denah, dan ada potongan pondasi. Sementara di layoutnya ya, di sini ada viewportnya, ini bisa kita hapus dulu mungkin ya, ini mengganggu. Kita klik 3 garisnya, kemudian kita klik tombol delete pada keyboard. Nah seperti ini ya. Jadi layoutnya bisa kita tambahkan
banyak ya, sesuai dengan yang kita inginkan ya. Dari layout ini kita bisa mengatur berbagai macam tampilan dari gambar kita untuk kita kemudian kita lakukan plotting atau mengeprint ya. Nah, kita coba dulu masuk ke layout 1 ya. Kita ubah dulu kertas kosong ini sesuai dengan ukuran kertas yang kita inginkan ya. Kita tinggal klik kanan di layout 1. Kemudian kita pilih Page Setup Manager. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada layout yang mau kita atur, layout 1 mau kita atur, kita pilih layout 1 terus kita klik tombol Modify. Nah, di sini kita masuk pada window tampilan untuk memilih printer ya. Di sini nama printer kita, mungkin kalau kita punya printer A3 kita bisa pilih Epson LCP300 kalau memang punya, atau kalau nggak punya ya kita coba masuk ke print ke PDF aja dulu di sini. Kemudian nanti bisa kita lakukan plotting atau pengeprintan lebih lanjut. Kita pilih di sini DWG to PDF saja ya, seperti ini, atau DWG to PDF ya, ataupun DWG to PDF. Nah, ukuran kertasnya adalah ukuran kertas A3 yang seperti tadi di copy, itu adalah copy yang udah kita buat dalam ukuran kertas A3. Kita pilih ISO A3 landscape ya, jadi 420 x 297 mm ya, bukan yang ini ya. Jadi ya pilih bagian yang panjangnya dulu 420. Kita klik di sini. Kemudian kita coba cek apakah paper size-nya seluas printable area dengan cara menggeserkan kursor di atas gambar ini. Nah, di sini terlihat bahwa paper size-nya 420/297, printable area-nya 420/297, berarti printable area-nya seluas paper size. Jika seandainya printable area-nya lebih kecil, maka kita harus melakukan setting di property. Kemudian kita pilih modify standar paper sizes, printable area, kita pilih kertasnya. Itu ISO A3 ya, ISO A3 ISO A3 landscape ya, yang ini. Terus kita pilih modify. Nah, ini harus dalam keadaan 0 semua ya. Kalau seandainya tidak 0, maka dia printable area-nya akan lebih kecil pada paper size-nya. Ini kalau sudah, ini kita next saja, tapi kita cancelkan aja karena memang kebetulan printable area-nya adalah seluas paper size-nya ya. Nah, kemudian gambar ataupun ukuran kertas A3 kita yang kita gambar di model tadi itu dalam satuan cm, sementara ini dalam satuan mm ya, 420 x 297 mm, seharusnya 42 x 297. Maka kita harus melakukan penskalaan dalam dimensi. Jadi 1 mm atau 1 cm adalah 10 mm, maka kita ketik di sini 10 mm adalah 1 unit. Kemudian oke. Ya, kemudian ini close. Oke, kita sudah melakukan setting kertas pada layout. Berikutnya kita coba kopikan dulu copy dari gambar kita. Ini kita blok ya, kemudian kita ketik tombol Ctrl C pada keyboard, kemudian di layout kita Ctrl V kan ya, seperti ini. Nah, kita letakkan dia pas ukuran kertas seperti ini ya. Oke, sudah. Nah, setelah itu baru kita munculkan multi view kita dengan perintah MV untuk mendapatkan viewport ya. Ketikkan MV pasti, kemudian kita aktifkan F3 nya ya, kita buat luasan view sebesar yang kita inginkan, misal sebesar ini untuk benah, itu benahnya. Kemudian MV lagi untuk potongan pondasi, kira-kira seluas ini ya, seperti ini. Kemudian MV lagi, kalau MV-nya sudah pernah diketik sebelumnya, perintah sebelumnya, kita tinggal klik ataupun tekan tombol spasi pada keyboard, maka perintah yang sebelumnya itu akan aktif atau berjalan kembali ya. Kita klik kemari. Nah, kita sudah membuat 3 buah MView atau 3 buah viewport ya, yang masing-masingnya akan kita letakkan gambar denah di sini, gambar potongan pondasi di sini, dan gambar mungkin detail dari ruangan di sini. Nah, untuk masuk ke viewportnya ataupun ke multi view-nya, sehingga kita bisa melakukan pengitan gambar, kita tinggal klik 2 kali di MView yang mau kita edit seperti ini, sehingga gambarnya bisa kita besarkan kecilkan. Untuk keluarnya tinggal klik 2 kali 2 seperti ini, atau kita bisa mengklik tombol paper seperti ini, dan untuk keluar kita klik tombol model seperti ini, sama saja ya. Nah, kita coba dulu atur tampilan dari denah kita ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk mengaturnya kita bisa melakukan dengan perintah zoom ya. Jadi di sini kertasnya, maksud saya
Denahnya sudah kita gambar dalam skala 1:100 dan kita tidak akan mengubahnya lagi, dan tampilan 1:1 tersebut akan kita munculkan di layout ini. Maka kita pilih perintahnya zoom, lalu kita ketik perintah 1/1 atau 1 XP boleh juga ya, 1/1 XP. Nah, oke, kita scroll, bukan kita pen ya, dengan cara mengklik tombol scroll pada mouse, kita klik ke atas. Oke, sudah jadi satu. Kemudian untuk keluar kita klik di luar area MV nya 2 kali. Oke ya, dananya sudah jadi. Kemudian untuk potongan pondasi kita masuk kemari ya, kita pen kemari, sini sudah ada pondasi. Nah ya, nah ini kita buat pondasinya. Pondasi yang kita buat gambar sebelumnya tetap sama dengan skala 1:100 ya, sama dengan gambar denah. Kali ini kita ubah skalanya menjadi skala 1 misalnya 1:20. Berarti kita harus melakukan pembesaran sebanyak 100 dibagi 25 ya, 5 kali berarti ya. Kita ketikkan zoom, terus kita ketikkan 5 XP. Nah, sudah jadi dia ya. Ini adalah potongan pondasi dalam skala 1 banding berapa tadi? 20. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke view berikutnya. Kita membuat detail dari ruang ini ya. Mungkin ini dalam skala 1:50, berarti kita 100 bagi 50. Kita lakukan pembesaran sebanyak 2 kali. Caranya adalah dengan klik tombol keyboard Z ya untuk zoom, terus kita ketik kita pencet tombol spasi, kemudian kita buat perintahnya adalah 2 XP, pembesaran 2 kali. Iya, terus kita coba scroll ke bawah. Ini mungkin terlalu kecil ya, kita ubah dulu. Oke, kita klik 2 kali kemari, kita scroll ke atas seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Perintah ataupun kegiatan selanjutnya adalah kita membuat keterangan gambar ya, dengan cara ketikkan mtext ya dalam posisi paper dia ya, mtext seperti ini. Dan kita seperti ini, kita buat area ketikan fontnya adalah 0,5 misal ya. Kita ketikkan perintah nah misal ini mungkin boleh kan nah ya. Oke. Kemudian kita kopikan CP untuk skalanya di bawah. Skalanya tidak kecil lagi, 0,4, skala 1:100 misal ya, seperti ini ya, buat garis bawahnya. Nah, selesai satu. Kemudian ini kita bisa kopikan ya, CP kita kopikan ke F8, kita kopikan kemari ya. Ini kita buat potongan pondasi, misal namanya potongan pondasi misal ya. Nah, skalanya tadi skala 1 banding berapa tadi? 1 banding ya. Paper ini 1 banding 20 ya. Ini kita bisa geser dia ke atas. Oke, seperti ini. Oke ya, sudah selesai ya. Kita bisa simpan, Ctrl S. Nah,
kemudian kita bisa lakukan pengeprintan yang sebenarnya. Kalau seandainya layout ini sudah oke dengan kita, menurut kita ya, kita lakukan Ctrl P pada keyboard. Nah, di sini kita ubah plot style table-nya atau assignment-nya misalnya menjadi monokrom aja, jadi hitam dan putih saja. Kemudian kita bisa lihat ya preview di gambarnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa apply to layout, terus kita oke-kan. Kita coba masuk, kita coba simpan di misal ya, misalnya ini kita simpan. Oke, kita lihat hasilnya ya. Di iya, ini hasilnya ya. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.